laki-laki yang demam tinggi sering kejang, apa solusinya selalu harus dihitan, dok? Harus periksa dulu ke dokter spesialis anak, dipastikan apa penyebabnya. Tadi yang saya sampaikan bahwa di antara penyebab terjadinya kejang demam itu adalah pada anak laki-laki khususnya ya, itu adalah karena infeksi saluran kencing yang tidak ketahuan. Kenapa tidak ketahuan? Karena anak-anak itu tidak bisa menjelaskan dengan detail saya sakit di sebelah mana, apalagi anak bayi yang belum bisa bicara, ya. Sehingga ya itu tadi panas tinggi, rewel, naik turun panasnya, dan biasanya tadi yang saya sampaikan kalau dokter anak sudah mengeksklud resiko-resiko yang lain, maka anak itu disarankan untuk dihitan, terutama kalau ada penyempitan di kulit penutupnya itu tadi. Istilah medisnya venosis. Baik. Selalu saya sampaikan kepada pasien bahwa semua metode itu pasti ada kelebihan kekurangannya. Tapi yang terpenting adalah metode ini aman dan dilakukan oleh ahlinya. Perlu kami sampaikan sebagai edukasi kepada semua Sobat Yasmin bahwa hitan itu adalah tindakan medis. Jadi kompetensi untuk melakukan tindakan hitan itu ada pada dokter. Ya, dokter umum itu kompeten untuk melakukan hitan. Tidak harus dokter spesialis bedah. Sekali lagi dokter umum pun itu juga kompeten untuk melakukan hitan. Tapi jangan dilakukan selain dokter. Kalau zaman dulu mungkin karena keterbatasan, karena tidak adanya sumber daya dan sebagainya, dimaklumi ketika ada yang selain dokter melakukan tindakan. Sama seperti dulu melahirkan pun di dukun, ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu karena sumber dayanya sudah tersedia. Tentunya standar yang kita ambil juga standar yang lebih baik, gitu. Jadi sekali lagi hitan ini adalah tindakan medis, maka kompetensinya adalah pada tenaga medis, pada dokter. Metode yang digunakan sekali lagi ada banyak dan masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Yang kami gunakan di sini di Rumah Sakit Yasmin itu adalah dengan menggunakan metode ring atau biasa orang-orang menyebutnya dengan cincin. Nah, metode ring sendiri itu ada dua. Ada yang dengan metal, ada yang dengan plastik. Ya. Masing-masing sekali lagi pasti ada kelebihan kekurangannya. Yang kami pakai di sini itu adalah yang metal. Kelebihannya, alhamdulillah alat yang kami gunakan ini buatan Jerman, ya. Sudah kami gunakan sudah cukup lama, sudah lebih dari 10 tahun metode ini kami gunakan dengan hasil yang baik, luka yang rapi, lurus ya garisnya, tidak berbelok-belok, kemudian perdarahan sangat minimal dan penyembuhan lukanya juga bagus. Mohon maaf sekali lagi, metode-metode yang lain, ya, ada metode yang saya menggarisbawahi ya, metode laser yang sebetulnya bukan laser-laseran ya. Saya menggarisbawahi ini supaya tidak terjadi korban-korban berikutnya di masyarakat. Jadi ada di luar sana biasanya justru bukan tenaga medis yang menggunakan metode laser. Sekali lagi ini bukan laser bener, tapi laser-laseran. Jadi sebetulnya namanya itu kauter. Ya, kauter ini prinsipnya adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi kulit itu dipotong dengan pisau panas. Ya. Prosesnya cepat, namanya keren, apalagi diganti nama. Ya. Tapi luka yang timbul adalah luka bakar. Jangka pendeknya penyembuhannya lebih lama. Jangka panjangnya saraf yang ada di situ bisa terpengaruh dan nggak bisa sembuh dengan sempurna. Ya, sekali lagi, kalau laser yang benar-benar laser, saya jamin di Banyuwangi nggak ada dokter yang menggunakan metode itu. Yang benar-benar laser ya. Soalnya sekarang orang kebanyakan mintanya laser itu. ya. Nah itu, makanya saya perlu mengedukasi di sini bahwa yang dikatakan laser itu sebetulnya menggunakan kauter. Gampangnya begini, kalau alatnya itu menyentuh kulit, itu pasti kauter, pasti bukan laser. Karena laser itu sinar, dan sinarnya itu alatnya biasanya tidak menyentuh kulit, tapi sinarnya yang memotong. Dan sekali lagi saya jamin di Banyuwangi tidak ada yang menggunakan metode ini. Nah, kauter tadi sekali lagi prinsipnya dia mengubah listrik menjadi energi panas ya, sehingga kulit itu seperti dipotong dengan pisau panas, menjadi lukanya itu ada unsur luka bakar di situ. Nah, otomatis proses penyembuhannya juga menjadi lebih panjang. Dan tadi yang saya sampaikan, saraf yang terpengaruh karena panas ini tadi itu tidak bisa sembuh dengan sempurna. Kalau dengan metode ring yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah rata-rata pasien itu sepekan kontrol ya. Tadi misalkan
Hari Jumat hitan, Jumat depannya dia kontrol, lepas perban. Nah, besoknya sudah bisa mandi. Atau paling lambat lusanya sudah bisa mandi. Seminggu ya, Iya. sepekan. Sepekan. Hanya dalam waktu sepekan. Meskipun bayi, dewasa itu juga tetap sepekan ya dok ya penyembuhannya? Terutama bayi dan anak-anak. Oh, Kalau dewasa tadi yang saya katakan, karena memang pembuluh darahnya lebih besar, ya, sehingga proses penyembuhannya juga menjadi agak lebih lama. Oke. Hmm. Jadi yang di Rumah Sakit Yasmin menggunakan metode ring ya untuk teman-teman online yang ingin mendaftarkan anaknya untuk hitan boleh langsung segera mendaftarkan aja, di daftar. front office. Apakah boleh dok dikasih tahu rekomendasi salep buat habis sunat biar luka cepat kering dan luka tertutup? Ya, kalau pasien yang periksa ke kami, biasanya setelah kontrol itu biasanya mesti kami bekali salep untuk di rumahnya. Nah, nanti kalau misalkan, mohon maaf, misalkan tadi ya sudah hitam tapi kalau lukanya belum sembuh, bisa periksa ke Rumah Sakit Yasmin karena faktornya ada banyak dan perlu kita evaluasi penyembuhan lukanya. Mohon maaf, bukan kami tidak mau memberitahu, tapi faktornya bukan hanya salepnya apa gitu. Coba saya review lagi ya. Usia hitan yang ideal, paling ideal itu bayi mulai umur 7 hari sampai sebelum mengurap. Ya. Usia ideal yang kedua itu adalah ketika anak sudah bisa komunikasi, sudah bisa mengikuti arahan. Ya, jadi sekali lagi di sini di Rumah Sakit Yasmin itu nggak ada pasien hitan yang dikucer, nggak ada yang sampai berontak dipegangi banyak orang, nggak ada. Saya kalau ada pasien yang belum siap, lebih baik saya tunda. Saya sarankan orang tuanya untuk menyiapkan mental anaknya dulu, ya, baru kemudian kembali lagi untuk dihitan daripada dipaksa dan menjadi trauma bagi anaknya. Baik, seperti itu ya Bunda.